Nak, kalau nasinya masih tersisa, boleh Bapak ambil. Sejak kemarin Bapak belum makan. Jangan kaget, Nak. Mereka istri dan anak Bapak. Sudah puluhan tahun Bapak mencari mereka. Jangan sentuh foto itu, Nak. Suara Joko tiba-tiba bergetar ketika melihat Dania memegang sebuah foto lama dari dalam lemari. Namun Dania sudah terlanjur melihat wajah wanita di dalam foto tersebut. Wajah yang terasa begitu familiar, seolah pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Dan sejak saat itu, sebuah rahasia yang terkubur selama puluhan tahun perlahan mulai terbuka. Selamat datang di channel Celoteh Kiai. Cerita kali ini akan membahas tentang seorang dokter cantik bernama Dania yang awalnya hanya ingin menolong seorang pemulung tua bernama Joko setelah melihatnya meminta sisa makanan. Dania kemudian mulai membantu kehidupan Joko, bahkan datang ke rumahnya yang hampir roboh untuk membersihkan dan merapikannya. Namun tanpa sengaja, Dania menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Awalnya Dania mengira foto itu hanyalah kenangan keluarga Joko. Tetapi semakin lama ia memandangnya, wajah wanita dalam foto tersebut terasa semakin familiar. Ada sesuatu yang membuat hati Dania tidak tenang. Sementara Joko ternyata menyimpan kisah hidup yang jauh lebih menyedihkan dari yang pernah Dania bayangkan. Dahulu, Joko bukanlah seorang pemulung. Ia pernah menjadi pengusaha sukses dengan pabrik dan kehidupan yang serba berkecukupan. Ia memiliki seorang istri bernama Rohmah dan seorang bayi perempuan yang baru berusia 3 bulan. Namun suatu hari, ketika Joko sedang pergi keluar kota untuk mengurus pabriknya, sebuah kejadian mengubah seluruh hidup keluarga itu. Rohmah dan bayinya diusir dari rumah oleh ibu Joko sendiri. Ketika Joko pulang, istri dan anaknya sudah menghilang. Sejak saat itu, Joko mencari mereka kemana-mana. Dari satu kota ke kota lainnya. Dari rumah saudara hingga tempat-tempat yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ia menghabiskan uang, meninggalkan bisnis, dan mempertaruhkan seluruh hidupnya hanya demi menemukan dua orang yang paling ia cintai. Sampai akhirnya bisnisnya bangkrut, kekayaannya habis, dan pria yang dahulu memiliki pabrik itu terpaksa menjadi pemulung untuk bertahan hidup. Namun satu hal tidak pernah berubah. Joko tidak pernah berhenti berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Dania mungkin akan menjadi awal dari terungkapnya pencarian yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lalu, mengapa foto lama itu membuat Dania begitu terpukul? Siapa sebenarnya wanita dan anak yang selama ini dicari Joko? Dan yang paling membuat penasaran, mengapa wajah wanita dalam foto itu terasa begitu dekat dengan kehidupan Dania sendiri? Saksikan kisah ini sampai selesai, karena kebenaran yang perlahan terungkap bukan hanya akan mengubah kehidupan Joko, tetapi juga akan membuka sebuah luka keluarga yang selama puluhan tahun tidak pernah terselesaikan. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, like video ini, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda mendengar cerita ini. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga makin sehat dan kaya raya. Sekarang, mari kita kembali ke saat pertama kali Dania bertemu dengan Joko. Saat itu, Dania sama sekali tidak menyangka bahwa satu piring nasi yang hampir ia tinggalkan akan menjadi awal dari sebuah rahasia keluarga yang selama puluhan tahun terkubur. Siang itu, matahari terasa begitu terik di atas jalanan kota. Udara panas bercampur dengan suara kendaraan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di sebuah rumah makan yang cukup ramai di pinggir jalan, para pelanggan sibuk menikmati makan siang mereka. Ada yang berbicara tentang pekerjaan, ada yang tertawa bersama teman, sementara beberapa orang lainnya hanya menunduk menatap ponsel. Di salah satu sudut restoran, seorang perempuan muda duduk sendirian. Namanya Dania. Usianya belum genap 30 tahun. Ia seorang dokter yang baru saja menyelesaikan jadwal praktiknya. Jas putih masih melekat di tubuhnya, meskipun rambut panjangnya sudah sedikit berantakan karena seharian bekerja. Hari itu cukup melelahkan. Sejak pagi, Dania harus menangani pasien yang datang silih berganti. Ada yang hanya mengeluhkan sakit ringan, tetapi ada pula pasien yang membuatnya harus bekerja lebih lama dari biasanya. Karena itu,
Ketika akhirnya mendapatkan waktu untuk makan, Dania hanya ingin duduk tenang. Di atas meja terdapat sepiring nasi dengan lauk sederhana. Dania makan perlahan sambil sesekali melihat ponselnya. Tidak banyak yang tersisa ketika ia meletakkan sendok. Ia menarik napas panjang. Setelah membayar makanan, Dania memasukkan ponselnya ke dalam tas dan bersiap meninggalkan meja. Namun baru beberapa langkah berjalan, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. "Permisi, Nak." Dania berhenti. Ia menoleh. Di belakangnya berdiri seorang lelaki tua. Usianya mungkin sekitar 65 hingga 70 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya penuh keriput. Rambutnya sudah hampir seluruhnya memutih. Kemeja yang dikenakannya tampak sudah sangat lama. Warnanya memudar dan beberapa bagian terlihat kotor. Di bahunya tergantung sebuah karung besar. Dania langsung tahu pekerjaan lelaki itu. Seorang pemulung. Namun ada sesuatu dari cara lelaki itu berdiri yang membuat Dania tidak tega mengabaikannya. Ia tampak ragu. Matanya sesekali melihat ke arah meja Dania, lalu kembali menunduk. "Kenapa, Pak?" tanya Dania lembut. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah. Kemudian matanya kembali tertuju pada piring Dania yang masih menyisakan sedikit nasi. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Nak, kalau nasinya masih tersisa, boleh Bapak ambil?" Dania terdiam. Untuk beberapa detik, suara restoran seolah menjauh dari telinganya. Ia memperhatikan wajah lelaki itu. Tidak ada paksaan dalam tatapannya. Tidak ada sikap kasar. Yang terlihat hanya rasa malu yang sangat dalam. Dania kembali melihat piringnya. Nasi yang tersisa sebenarnya tidak banyak. Tetapi mendengar permintaan sederhana itu membuat dadanya terasa sesak. "Bapak belum makan?" tanyanya. Lelaki itu tersenyum kecil. Senyum yang justru terlihat semakin menyedihkan. "Belum, Nak." Jawaban singkat itu membuat Dania terdiam lagi. Ia kemudian menarik kursi di dekat mejanya. "Bapak duduk dulu." Lelaki itu terlihat kaget. "Tidak usah, Nak. Bapak cuma..." "Duduk saja, Pak." Nada suara Dania tetap lembut, tetapi kali ini lebih tegas. Beberapa pelanggan di meja sekitar mulai melirik. Ada yang hanya memperhatikan sebentar lalu kembali makan. Namun seorang pelayan yang berdiri tidak jauh dari sana justru memperhatikan lelaki tua tersebut dengan wajah kurang senang. Joko, begitulah nama lelaki tua itu, akhirnya duduk dengan canggung. Tangannya masih menggenggam ujung karung lusuh yang dibawanya. Dania kemudian kembali menuju meja kasir. "Mas, tolong buatkan satu porsi makanan yang baru, yang lengkap." Pelayan itu menatap Joko sekilas. "Untuk Bapak itu, Mbak?" Dania mengangguk. "Iya." Joko langsung menggeleng. "Jangan, Nak. Yang tadi saja sudah cukup." Dania tersenyum. "Bapak makan yang baru." Joko terdiam. Untuk sesaat, matanya terlihat berkaca-kaca. Mungkin bagi Dania, membeli satu piring makanan bukanlah sesuatu yang besar. Tetapi bagi lelaki tua itu, perhatian sederhana tersebut terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak ia terima. Ketika makanan datang, Joko memandangnya cukup lama sebelum menyentuh sendok. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dania hanya tersenyum. Ia sama sekali belum mengetahui siapa lelaki yang sedang duduk di hadapannya. Ia juga belum mengetahui bahwa pertemuan sederhana di rumah makan itu perlahan akan membawa mereka pada sebuah kisah keluarga yang telah lama terkubur. Untuk saat ini, bagi Dania, Joko hanyalah seorang lelaki tua yang sedang kelaparan. Dan bagi Joko, Dania hanyalah seorang perempuan baik hati yang memberinya makan pada hari ketika perutnya sudah terlalu lama kosong. Namun sebelum Dania meninggalkan tempat itu, Joko sempat memandang wajahnya sekali lagi. Tatapannya berhenti beberapa detik. Seolah ada sesuatu yang sangat samar di wajah Dania yang mengusik ingatannya. Tetapi Joko tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya kembali menundukkan kepala dan melanjutkan makan. Sementara Dania berjalan keluar dari restoran tanpa sedikit pun menyadari bahwa pertemuan singkat itu bukanlah kebetulan biasa. Sejak pertemuan di rumah makan itu,
Wajah lelaki tua bernama Joko beberapa kali muncul dalam pikiran Dania. Bukan karena sesuatu yang istimewa. Dania hanya masih teringat pada cara Joko meminta sisa nasi dengan suara yang begitu pelan. Ada rasa malu yang seolah lebih berat daripada rasa laparnya sendiri. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan beberapa pasien di rumah sakit, Dania keluar melalui pintu samping. Hari sudah menjelang sore. Langit mulai berubah warna. Sementara jalan di depan rumah sakit dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang. Saat hendak menuju mobilnya, pandangan Dania tiba-tiba tertuju pada seseorang di seberang jalan. Seorang lelaki tua sedang membungkuk di dekat tempat sampah. Tangannya memilah kardus, botol plastik, dan beberapa benda bekas lainnya sebelum memasukkannya ke dalam karung besar. Dania memperlambat langkah. Ia mengenali wajah itu. Pak Joko. Lelaki tersebut menoleh. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Dania. Nak. Joko berdiri dan tersenyum kecil. Bapak kerja di sini. Joko mengangguk. Kadang-kadang. Kalau ada barang yang bisa dikumpulkan. Dania memperhatikan karung di bahunya. Karung itu terlihat berat. Bapak belum makan. Joko tertawa kecil. Sudah tadi. Dania tahu jawaban itu kemungkinan tidak benar. Namun ia tidak ingin membuat Joko merasa sedang dikasihani. Dania kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak makanan. Ini ada makanan. Saya beli lebih. Joko langsung menggeleng. Jangan, Nak. Kemarin saja Bapak sudah merepotkan. Tidak merepotkan. Tapi Bapak tidak bisa membalas. Dania tersenyum. Siapa bilang harus dibalas? Joko terdiam. Kalimat sederhana itu justru membuatnya sulit menjawab. Akhirnya ia menerima makanan tersebut dengan kedua tangan. Terima kasih. Dania hanya mengangguk lalu melanjutkan perjalanan. Namun sejak hari itu, pertemuan mereka mulai terjadi lebih sering. Kadang Dania melihat Joko di depan rumah sakit. Kadang di pasar. Kadang di sekitar pertokoan ketika lelaki tua itu sedang mencari barang bekas. Dania mulai mengetahui bahwa Joko tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Bahkan ketika hujan turun deras, ia tetap keluar membawa karungnya. Suatu sore, hujan mengguyur kota dengan sangat deras. Dania baru saja keluar dari rumah sakit ketika melihat Joko berteduh di bawah atap sebuah toko. Baju lelaki itu sudah basah di beberapa bagian. Karung yang dibawanya diletakkan di lantai. Dania menghampirinya. Pak, kenapa tidak pulang? Joko tersenyum. Rumah Bapak tidak jauh. Kalau begitu biar saya antar. Joko langsung menolak. Tidak usah, Nak. Kenapa? Joko terdiam sebentar. Bapak malu. Dania tidak mengerti. Tetapi akhirnya ia tetap mengantar Joko. Perjalanan hanya beberapa menit. Mereka melewati gang sempit yang semakin jauh dari jalan utama. Rumah-rumah di sepanjang gang berdiri rapat. Sebagian memiliki dinding yang sudah kusam, sebagian lainnya terlihat baru diperbaiki. Joko berjalan di depan sambil membawa karungnya. Dania mengikuti beberapa langkah di belakang. Sampai akhirnya Joko berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan pintu kayu tua. Dania memperhatikan bangunan itu. Rumah tersebut terlihat jauh lebih sederhana daripada yang ia bayangkan. Joko membuka pintu. Ini rumah Bapak. Dania hanya mengangguk. Ia tidak langsung berkomentar. Di dalam rumah hampir tidak ada perabot. Sebuah kursi kayu, meja kecil, lemari tua, dan sebuah kasur tipis di sudut ruangan. Atap bagian dalam terlihat memiliki bekas kebocoran. Dania menatap sekeliling. Bapak tinggal sendiri. Joko mengangguk. Sudah lama. Tidak ada keluarga yang tinggal bersama Bapak. Pertanyaan itu membuat Joko berhenti bergerak. Tangannya yang sedang meletakkan karung perlahan terdiam. Beberapa detik berlalu. Kemudian ia menjawab dengan suara pelan. Bapak tidak punya siapa-siapa. Dania tidak melanjutkan pertanyaan. Ia melihat mata Joko yang tiba-tiba mengarah ke sebuah lemari kayu tua. Seolah lelaki itu sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Dania. Dania kemudian berkata, kalau begitu,
Mulai sekarang jangan terlalu sering makan sendirian. Joko menoleh. Kenapa? Karena saya kadang akan datang. Untuk pertama kalinya, senyum Joko terlihat benar-benar tulus. Bapak jadi merepotkan Nak Dania. Dania menggeleng. Saya yang datang sendiri. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Dania sesekali membawakan makanan. Kadang membawa obat. Kadang membantu membereskan rumah. Sedangkan Joko selalu berusaha membalas kebaikan itu dengan caranya sendiri. Jika Dania datang membawa makanan, Joko akan membuatkan teh. Jika Dania membawa obat, Joko akan mengingatkan agar Dania tidak terlalu lelah bekerja. Hal-hal kecil tersebut membuat hubungan mereka terasa semakin dekat. Namun ada satu hal yang Dania belum ketahui. Setiap kali Dania hendak pulang, Joko selalu berdiri di depan pintu dan memperhatikannya sampai perempuan itu menghilang di ujung gang. Tatapannya terkadang penuh kerinduan. Bukan seperti seseorang yang baru mengenal orang lain, melainkan seperti seseorang yang tanpa sadar sedang melihat kembali sebuah bagian hidupnya yang telah lama hilang. Dan suatu sore, ketika Dania datang membawa beberapa barang untuk rumah Joko, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan lelaki tua itu. Sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan selalu terkunci. Dan setiap kali Dania mendekatinya, Joko selalu terlihat gelisah. Sejak sore itu, rasa penasaran Dania terhadap rumah Joko semakin sulit diabaikan. Bukan karena ia ingin mencampuri kehidupan pribadi lelaki tua tersebut. Namun setiap kali datang, Dania selalu menemukan sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara anggota keluarga. Tidak ada foto keluarga yang terpajang di dinding. Hanya suara angin yang sesekali masuk melalui celah jendela dan bunyi kendaraan dari kejauhan. Beberapa bagian atap bahkan sudah terlihat menghitam karena lembab. Jika hujan turun deras, air pasti masuk melalui celah-celahnya. Suatu pagi, setelah selesai mengurus beberapa pasien, Dania sengaja membeli beberapa kebutuhan rumah. Ia membawa beras, minyak goreng, makanan, obat-obatan, serta beberapa perlengkapan sederhana. Ketika sampai di depan rumah Joko, pintunya tidak terkunci. "Pak!" Tidak ada jawaban. Dania kembali memanggil, "Pak Joko." Dari bagian belakang rumah terdengar suara benda jatuh. Dania segera masuk. Ia menemukan Joko sedang mencoba mengangkat sebuah kardus besar yang tampaknya terlalu berat untuk tubuhnya. "Bapak jangan angkat sendiri." Joko menoleh dan tersenyum malu. "Bapak biasa, Nak." Dania langsung mengambil sebagian barang tersebut. Justru karena biasa sendiri, Bapak jadi tidak boleh memaksakan diri. Joko hanya tertawa kecil. Setelah kardus dipindahkan, Dania memperhatikan kondisi rumah dengan lebih teliti. Ia baru menyadari bahwa beberapa bagian lantai sudah mulai lapuk. Ada ember di bawah atap untuk menampung air hujan. Kasur Joko sangat tipis dan diletakkan langsung di atas lantai. Selimutnya sudah tua. Bahkan lemari pakaian yang berada di sudut ruangan tampak miring karena salah satu kakinya sudah patah. Dania menghela napas. "Bapak tidur di sini?" Joko mengangguk. "Kalau hujan, bagaimana?" "Ya geser sedikit." Jawaban sederhana itu membuat Dania terdiam. Joko mengatakannya sambil tersenyum, seolah tidur sambil menghindari tetesan air dari atap adalah hal biasa. Dania tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa bertahan hidup bertahun-tahun dalam keadaan seperti itu. "Pak, kenapa rumah ini tidak diperbaiki?" Joko menatap sekeliling. "Belum ada uang." "Kalau saya bantu." Joko langsung menggeleng. "Jangan." "Kenapa?" "Bapak sudah terlalu banyak menerima bantuan dari Nak Dania." Dania menatapnya. "Bapak tidak perlu memikirkan itu." Joko menghela napas. "Bapak tidak mau hidup dengan merasa berutang kepada orang lain." Dania terdiam. Ia kemudian mengambil sapu. "Kalau begitu saya tidak memberi uang." Joko menatapnya bingung. "Saya bantu bersihkan saja." Joko ingin menolak, tetapi Dania sudah mulai menyapu lantai. Hari itu mereka membersihkan rumah bersama.
Dania membuka jendela agar udara masuk. Ia membersihkan meja, mengumpulkan pakaian yang berserakan, menyusun kardus. Sementara Joko memperbaiki bagian kecil dari lemari yang masih bisa digunakan. Perlahan rumah yang tadinya terlihat seperti tidak dihuni mulai terasa sedikit lebih nyaman. Saat membersihkan bagian belakang lemari tua, Dania menemukan lapisan debu yang sangat tebal. Ia menarik lemari tersebut sedikit menjauh dari dinding. Di belakangnya terdapat sebuah celah kecil. Dania melihat sebuah kotak kayu. Kotak itu terlihat tua sekali. Warnanya sudah menghitam karena usia. Sudut-sudutnya dipenuhi debu. Dania hendak mengambilnya. Namun tiba-tiba tangan Joko menghentikan gerakannya. "Jangan yang itu." Nada suaranya berbeda. Dania menoleh. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Joko, ia melihat wajah lelaki tua itu berubah begitu tegang. "Kenapa, Pak?" Joko tidak menjawab. Tangannya perlahan mengambil kotak tersebut. Ia membersihkan debu di atasnya menggunakan telapak tangan. Gerakannya sangat hati-hati. Seolah benda kecil itu jauh lebih berharga daripada seluruh isi rumahnya. Dania memperhatikan dari dekat. "Isinya apa?" Joko terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata, "Cuma barang lama." "Barang keluarga?" Pertanyaan itu membuat Joko menundukkan wajah. Sudah tidak penting. Namun cara Joko menggenggam kotak itu justru menunjukkan sebaliknya. Dania tidak memaksa. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Tetapi beberapa menit kemudian, ketika Joko keluar sebentar untuk mengambil air, Dania melihat sesuatu terjatuh dari sisi kotak tersebut. Sebuah benda kecil. Seperti selembar foto yang sudah sangat tua. Dania memungutnya. Ia belum sempat melihat isinya ketika mendengar langkah kaki Joko kembali mendekat. Dania buru-buru membalik foto tersebut. Joko masuk ke ruangan. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, keduanya hanya diam. Joko kemudian mengambil foto itu dari tangan Dania. "Yang ini biar Bapak simpan sendiri." Dania mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Namun ketika Joko memasukkan foto itu kembali ke dalam kotak, Dania sempat melihat sekilas bagian wajah seseorang di dalamnya. Seorang wanita. Wajah yang terasa anehnya familiar. Dania tidak tahu siapa wanita itu. Dan ia belum menyadari bahwa beberapa menit kemudian, rasa penasaran kecil itu akan membuatnya mulai memandang Joko dengan cara yang berbeda. Sejak melihat sekilas wajah wanita dalam foto tua itu, pikiran Dania tidak benar-benar tenang. Ia berusaha menganggapnya sebagai hal biasa. Mungkin hanya perasaan. Mungkin karena foto itu sudah sangat lama, sehingga wajah seseorang di dalamnya bisa saja terlihat familiar dengan wajah orang lain. Lagi pula, Dania tidak punya alasan untuk mencurigai apapun. Joko hanyalah seorang lelaki tua yang selama ini hidup sendirian dan menyimpan beberapa kenangan masa lalu. Namun semakin Dania mencoba melupakan foto itu, semakin jelas wajah wanita tersebut muncul dalam ingatannya. Terutama bagian matanya. Ada sesuatu yang terasa begitu dekat. Keesokan harinya, Dania kembali datang ke rumah Joko. Ia membawa beberapa makanan dan obat yang sebelumnya sudah ia siapkan. Ketika sampai, Joko sedang duduk di teras sambil membersihkan beberapa botol plastik yang baru dikumpulkannya. "Pak, ini saya bawakan makanan." Joko tersenyum. "Tidak perlu repot-repot, Nak." "Bukan repot. Kebetulan saya lewat." Padahal rumah Joko cukup jauh dari tempat Dania bekerja. Joko tahu itu. Tetapi ia tidak membantah. "Terima kasih." Dania kemudian duduk di kursi kayu di sampingnya. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang pekerjaan Dania. Tentang harga kebutuhan pokok. Tentang cuaca yang belakangan sering berubah. Sampai akhirnya Dania memberanikan diri bertanya, "Pak, kemarin foto yang ada di kotak itu foto keluarga Bapak?" Gerakan tangan Joko langsung berhenti. Ia menatap botol plastik yang sedang dipegangnya. Beberapa detik kemudian, ia menjawab pelan, "Iya." "Foto siapa?" Joko menarik napas panjang. "Orang-orang yang dulu tinggal bersama Bapak." Jawaban itu tidak benar-benar menjawab pertanyaan Dania.
Tetapi Dania tidak ingin memaksa. Ia hanya mengangguk. Bapak masih menyimpan fotonya sampai sekarang. Joko tersenyum tipis. Kalau semua sudah hilang, setidaknya foto masih bisa mengingatkan. Kalimat itu membuat Dania terdiam. Ada kesedihan yang begitu dalam suara Joko. Seolah lelaki itu tidak sekadar menyimpan sebuah foto, tetapi menyimpan kehidupan yang sudah lama tidak bisa ia miliki lagi. Siang semakin panas. Setelah Joko selesai makan, Dania kembali membantu membereskan rumah. Ia mengangkat beberapa kardus yang berada di sudut ruangan. Ketika membuka sebuah lemari tua, debu kembali beterbangan. Dania menutup hidung sambil tersenyum kecil. Bapak menyimpan apa saja di sini? Barang lama. Semua barang lama. Sebagian. Dania mengeluarkan beberapa pakaian dan kain yang sudah tidak terpakai. Kemudian tangannya menyentuh sebuah amplop coklat yang terselip di antara tumpukan kain. Ia menariknya perlahan. Amplop itu sudah menguning. Tidak ada tulisan di bagian luarnya. Dania menoleh kepada Joko. "Pak, ini boleh saya rapikan?" Joko yang sedang berada di teras tidak mendengar. Dania kemudian meletakkannya di atas meja. Saat hendak mengambil kain di bawahnya, amplop itu tersenggol. Sebuah foto terjatuh ke lantai. Dania membungkuk untuk mengambilnya. Kali ini foto tersebut tidak tertutup. Ia melihatnya dengan jelas. Dan langkahnya langsung terhenti. Dalam foto itu terlihat seorang pria muda berdiri di samping seorang wanita. Pria itu tampak jauh berbeda dari Joko yang sekarang. Wajahnya lebih berisi. Rambutnya hitam. Pakaiannya rapi. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan senyum lembut. Di antara mereka terdapat seorang anak kecil. Dania memandangi foto itu tanpa berkedip. Ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Bukan karena pria itu terlihat berbeda. Bukan pula karena foto tersebut sudah sangat tua. Tetapi karena wanita di dalam foto itu terasa seperti seseorang yang pernah Dania lihat berkali-kali. Dania mendekatkan foto ke wajahnya. Matanya menyipit. Ia memperhatikan bentuk mata wanita tersebut. Kemudian hidungnya. Bentuk senyumnya. Dania perlahan menurunkan foto. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tidak mungkin. Kalimat itu hanya keluar sebagai bisikan. Ia mencoba mengingat foto-foto lama yang pernah ia lihat di rumah ibunya. Ada kemiripan. Tetapi ia segera menghapus pikiran itu. Tidak mungkin. Terlalu banyak orang yang bisa terlihat mirip. Dania kembali melihat foto tersebut. Kali ini matanya tertuju pada anak kecil yang berdiri di tengah. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kualitas foto sudah mulai rusak. Namun entah mengapa, ada perasaan asing yang muncul di dalam dadanya. Seperti sedang melihat sesuatu yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah teras. Dania cepat-cepat menurunkan foto. Joko masuk ke dalam rumah. Begitu melihat foto berada di tangan Dania, wajahnya berubah. Ia berhenti beberapa langkah dari meja. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teguran. Hanya tatapan panjang yang sulit dijelaskan. "Bapak." Dania mulai berkata. Namun Joko tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat. Matanya tertuju pada foto itu. Lalu pada wajah Dania. Untuk sesaat, ekspresi Joko tampak seperti seseorang yang baru saja melihat masa lalu berjalan kembali ke hadapannya. Namun ia segera mengalihkan pandangan. "Foto itu sudah lama sekali," katanya pelan. Dania menyerahkan foto tersebut. "Yang ini keluarga Bapak." Joko menerima foto itu dengan tangan gemetar. "Iya." "Siapa mereka?" Joko menatap foto tersebut cukup lama. Kemudian ia berkata, "Mereka orang yang paling Bapak sayangi." Dania menunggu penjelasan berikutnya. Tetapi Joko hanya memasukkan foto itu kembali ke dalam amplop. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Dan justru sikap diam itulah yang membuat rasa penasaran Dania semakin besar. Sebab untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa di balik kehidupan sederhana Joko terdapat sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia bayangkan. Dan foto yang baru saja dilihatnya mungkin bukan sekadar kenangan lama.
Setelah percakapan tentang foto itu berakhir, Dania memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa melihat dari raut wajah Joko bahwa lelaki tua itu belum siap membuka semua yang tersimpan di masa lalunya. Dania pun tidak ingin memaksanya. Namun sejak hari itu, ada satu hal yang berubah. Setiap kali melihat Joko, Dania tidak lagi hanya melihat seorang pemulung tua yang hidup sendirian. Ada sebuah cerita besar yang belum selesai. Dan entah mengapa, foto lama yang tersimpan di rumah itu terasa seperti pintu menuju cerita tersebut. Beberapa hari kemudian, Dania kembali datang. Kali ini ia membawa sebuah lampu baru untuk menggantikan lampu rumah Joko yang sudah hampir mati. Ketika ia masuk, Joko sedang memperbaiki roda gerobak kecil yang digunakannya untuk mengumpulkan barang bekas. "Pak, masih saja diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, besok Bapak tidak bisa bekerja." Dania tersenyum. Ia meletakkan lampu di atas meja. "Ini untuk rumah Bapak." Joko langsung menggeleng. "Jangan beli barang terus. Lampunya sudah hampir mati. Masih bisa dipakai. Kalau malam bagaimana?" Joko terdiam. Dania lalu membantu mengganti lampu tersebut. Cahaya putih perlahan menerangi ruangan yang sebelumnya terasa suram. Untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terlihat sedikit lebih nyaman. Joko memandang sekeliling, kemudian tersenyum tipis. Sudah lama rumah ini tidak seterang itu. Dania tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan merapikan beberapa barang. Saat sedang menyusun kardus, Dania menemukan sebuah map tua yang terselip di bawah meja. Ia hendak memasukkannya ke dalam tumpukan barang bekas. Namun Joko tiba-tiba berkata, "Jangan dibuang." Dania menoleh. "Ini penting." Joko mengangguk. "Dulu penting." Dania menyerahkan map tersebut. Joko membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen lama. Kertas-kertas itu sudah menguning. Sebagian sudutnya terlipat. Ada tanda tangan, cap perusahaan, dan beberapa dokumen yang sudah hampir tidak terbaca. Dania melihatnya sekilas. "Bapak dulu kerja di perusahaan." Joko tersenyum kecil. "Bukan." Ia menutup map tersebut. "Dulu Bapak punya perusahaan." Dania terdiam. "Perusahaan?" Joko mengangguk. "Pabrik juga pernah punya." Dania menatap lelaki tua itu. Untuk sesaat, ia mengira Joko sedang bercanda. Tetapi wajah lelaki itu sama sekali tidak menunjukkan candaan. "Bapak pengusaha?" "Dulu." Satu kata itu terdengar begitu sederhana. Namun bagi Dania, jawabannya terasa mengejutkan. Ia kembali memandang rumah yang sederhana itu. Kemudian memandang pakaian Joko yang lusuh. Lalu karung pemulung yang terletak di dekat pintu. Sulit dipercaya bahwa pria yang setiap hari mengumpulkan botol dan kardus bekas itu pernah memiliki pabrik. "Kalau boleh tahu, kenapa sekarang begini?" Joko tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kain lalu mengusap debu di tangannya. "Semua orang bisa kehilangan sesuatu." Dania menunggu. Joko berjalan menuju jendela. Dari sana terlihat gang sempit yang mulai ramai menjelang sore. "Dulu Bapak punya banyak pegawai," katanya. "Pabriknya memproduksi barang untuk dikirim ke berbagai kota." Dania mendengarkan dalam diam. "Setiap bulan Bapak harus pergi keluar kota. Kadang beberapa hari, kadang lebih lama. Untuk mengurus pabrik." "Iya." Joko tersenyum tipis. "Waktu itu Bapak pikir, bekerja keras adalah cara terbaik menjaga keluarga." Dania memperhatikan perubahan wajahnya. Senyum itu perlahan menghilang. "Bapak punya keluarga yang bahagia?" Joko menatap keluar jendela. "Punya." Jawabannya kali ini terdengar berbeda. Lebih lembut. Seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang sangat berharga. "Ada istri?" Joko mengangguk. "Namanya Rohmah." Dania tidak mengatakan apa-apa. Nama itu dicatatnya dalam ingatan. "Dan anak?" Joko tersenyum. Senyum yang tidak bertahan lama. "Anak perempuan." "Sekarang di mana?" Pertanyaan Dania membuat ruangan kembali sunyi. Joko menunduk.
Bapak tidak tahu. Dania melihat wajahnya. Sudah lama. Joko mengangguk pelan. Sangat lama. Ia kemudian duduk di kursi kayu. Tangannya saling menggenggam. Waktu terakhir Bapak melihat anak itu, usianya baru 3 bulan. Dania perlahan menarik napas. Ada kesedihan yang sangat jelas dalam suara Joko. Namun sebelum Dania sempat bertanya lebih jauh, Joko berdiri dan kembali mengambil gerobaknya. Sudah sore. Bapak mau keluar. Pak, kalau hujan. Bapak tunggu kalau hujan. Jangan dipaksakan. Joko tersenyum. Kalau tidak bekerja, besok makan apa? Dania tidak bisa menjawab. Ia hanya memperhatikan Joko berjalan keluar membawa gerobaknya. Namun sebelum lelaki itu benar-benar pergi, Dania melihat sesuatu. Joko berhenti di depan pintu. Tangannya masuk ke saku kemeja. Ia mengeluarkan foto lama yang sebelumnya dilihat Dania. Foto pria muda, wanita muda, dan seorang anak kecil. Joko menatapnya cukup lama, lalu menyimpannya kembali. Dania melihat semua itu dari dalam rumah. Ia mulai memahami bahwa kehilangan keluarga bukanlah satu-satunya hal yang membuat Joko jatuh. Ada sesuatu yang terjadi di antara kehidupan Joko sebagai pengusaha sukses dan kehidupannya sebagai pemulung. Sesuatu yang belum ia ceritakan. Dan semakin Dania mengenal laki tua itu, semakin ia yakin bahwa suatu hari nanti Joko akan membuka semuanya. Tetapi Dania belum tahu bahwa ketika kisah itu akhirnya diceritakan, jawabannya akan jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Sore itu, Dania masih berdiri di depan rumah Joko setelah lelaki tua tersebut pergi mencari barang bekas. Pikirannya terus kembali pada kalimat yang baru saja didengarnya. Waktu terakhir Bapak melihat anak itu, usianya baru 3 bulan. Ada sesuatu yang membuat kalimat itu terasa berat. Dania tidak tahu mengapa. Mungkin karena ia membayangkan seorang ayah yang kehilangan anak ketika anak itu bahkan belum mampu mengingat wajah ayahnya sendiri. Ia kemudian melihat rumah Joko. Rumah kecil yang selama ini ia kira hanya menjadi tempat tinggal seorang lelaki tua miskin ternyata menyimpan begitu banyak cerita. Dania memutuskan untuk tidak mencari tahu sendiri. Jika Joko ingin bercerita, biarlah lelaki itu yang mengatakannya. Keesokan harinya, Dania kembali datang. Ia menemukan Joko sedang duduk di teras sambil memperbaiki tali karungnya. Pak. Joko menoleh dan tersenyum. Datang lagi, Nak. Dania duduk di sebelahnya. Hari itu suasana jauh lebih tenang. Tidak ada hujan. Tidak banyak kendaraan melewati gang. Hanya suara pedagang dari kejauhan dan sesekali suara burung dari pepohonan di sekitar rumah. Dania membawa 2 gelas teh hangat. Satu diberikan kepada Joko. Bapak masih kepikiran keluarga Bapak? Tanyanya pelan. Tangan Joko yang sedang memegang gelas berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang. Setiap hari. Dania menatapnya. Kalau Bapak tidak keberatan boleh cerita. Joko menunduk. Jari-jarinya menggenggam gelas lebih erat. Tidak ada yang tahu cerita ini selain orang-orang yang sudah lama meninggal. Ia tersenyum pahit. Mungkin sudah waktunya ada yang tahu. Joko mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, hidupnya sangat berbeda. Ia memiliki pabrik yang cukup besar. Usahanya berkembang pesat. Setiap bulan, ia harus pergi keluar kota untuk memastikan bahan produksi datang tepat waktu dan barang-barang dikirim sesuai pesanan. Saat itu, ia merasa kehidupannya sempurna. Ia memiliki usaha. Ia memiliki rumah. Dan yang paling penting, ia memiliki Rohmah, istrinya yang selalu menunggunya pulang. Tidak lama setelah itu, Rohmah melahirkan seorang bayi perempuan. Joko masih mengingat hari ketika pertama kali menggendong bayinya. Tangannya bahkan sempat gemetar karena takut salah memegang. Anak itu kecil sekali, kata Joko sambil tersenyum. Bapak sampai tidak berani menggendong terlalu lama. Dania ikut tersenyum kecil. Namun senyum Joko perlahan menghilang. Ketika bayi itu berusia 3 bulan, Joko harus pergi ke pabrik di luar kota. Ia tidak tahu bahwa perjalanan tersebut akan menjadi perjalanan terakhirnya sebelum kehidupannya berubah.
Saat Joko pergi, Rohmah masih berada di rumah bersama bayi mereka. Tetapi di rumah itu juga tinggal ibu Joko. Hubungan antara Rohmah dan ibu mertuanya sebenarnya sudah lama tidak harmonis. Ibu Joko merasa Rohmah terlalu bergantung kepada anaknya. Menurutnya, sejak menikah, Rohmah hanya menjadi beban. Joko beberapa kali mencoba menengahi. Ia selalu mengatakan bahwa Rohmah adalah istrinya dan ibu dari anaknya. Namun setiap kali harus pergi keluar kota, ia selalu merasa semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu siang, ketika Joko masih berada jauh dari rumah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Ibunya mengusir Rohmah. Bukan hanya dari rumah, tetapi juga membawa bayi mereka keluar tanpa memberitahu Joko. Rohmah memohon. Ia meminta waktu. Ia bahkan mengatakan bahwa Joko pasti akan marah jika mengetahui apa yang dilakukan mertuanya. Namun keputusan itu tidak berubah. Rohmah dan bayinya akhirnya pergi tanpa tahu harus kemana. Sementara Joko masih sibuk mengurus pabrik. Ia tidak tahu apa-apa. Sampai beberapa hari kemudian, Joko pulang. Ia masih membawa beberapa dokumen dari pabrik. Dalam pikirannya, ia hanya ingin melihat istri dan anaknya. Namun ketika membuka pintu rumah, tidak ada siapa-siapa. Rumah itu terlalu sunyi. Tempat tidur bayi kosong. Pakaian Rohmah tidak ada. Mainan kecil yang biasanya berada di dekat kamar juga menghilang. Joko langsung mencari ibunya. Rohmah mana? Ibunya menjawab singkat. Mereka pergi. Joko tidak percaya. Pergi kemana? Entahlah. Joko mulai panik. Ia memeriksa seluruh rumah. Tidak ada. Ia keluar dan bertanya kepada tetangga. Tidak ada yang tahu. Ia kembali ke rumah dan menatap ibunya. Siapa yang menyuruh mereka pergi? Ibunya tetap diam. Saat itulah Joko mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ia memaksa ibunya mengatakan yang sebenarnya. Dan akhirnya, kebenaran itu keluar. Rohmah dan anaknya memang diusir oleh ibunya sendiri. Joko seperti kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai. Selama beberapa saat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Kemudian ia berdiri dan berlari keluar rumah. Hari itu juga ia mulai mencari. Ke rumah saudara. Ke rumah teman Rohmah. Ke tempat-tempat yang pernah didatangi istrinya. Namun tidak ada satupun yang tahu kemana mereka pergi. Malam itu, Joko pulang sendirian. Ia membuka kamar bayi. Tempat tidur kecil itu masih ada. Tetapi anaknya sudah tidak ada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selama ini merasa mampu mengendalikan segala sesuatu akhirnya menyadari satu hal. Ada kehilangan yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Joko menatap Dania dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, katanya pelan, Bapak tidak pernah berhenti mencari. Dania terdiam. Ia belum tahu bahwa pencarian tersebut nantinya akan menghancurkan seluruh kehidupan Joko. Dan lebih dari itu, ia juga belum tahu siapa sebenarnya bayi berusia 3 bulan yang selama puluhan tahun dicari lelaki tua di hadapannya. Dania masih terdiam setelah mendengar cerita Joko. Untuk beberapa saat, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya memandangi lelaki tua itu yang duduk di hadapannya dengan kedua tangan saling menggenggam. Ada kesedihan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar kesedihan seseorang yang hidup sendirian, melainkan kesedihan seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari sesuatu yang tidak pernah berhasil ditemukan. Setelah itu Bapak langsung mencari mereka. Tanya Dania pelan. Joko mengangguk. Besok paginya, ia menatap jalan di depan rumah. Bapak pikir mereka mungkin pergi ke rumah saudara Rohmah. Joko kemudian pergi ke sana. Ia mendatangi satu persatu rumah keluarga istrinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Rohmah. Ada yang mengatakan Rohmah mungkin pergi ke kota lain. Ada pula yang menduga ia kembali ke kampung halamannya. Joko tidak peduli kemana harus pergi. Yang ada di pikirannya hanya satu. Menemukan istri dan anaknya. Hari berganti minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Joko mulai mendatangi terminal, stasiun, rumah sakit.
bahkan tempat-tempat yang menurutnya mungkin pernah didatangi Rohmah. Ia membawa foto istrinya. Ia membawa foto anaknya. Setiap kali bertemu seseorang yang memiliki wajah mirip Rohmah, ia akan berhenti dan bertanya, "Permisi, pernah melihat perempuan ini?" Namun hampir selalu jawabannya sama. Joko tidak menyerah. Ia bahkan membuat beberapa salinan foto dan membagikannya kepada orang-orang yang ditemuinya. Semakin lama pencarian itu berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Awalnya Joko masih memiliki cukup uang. Ia masih bisa membayar orang untuk membantu mencari informasi. Ia masih mampu bepergian dari satu kota ke kota lainnya. Namun masalah mulai muncul di tempat lain. Pabriknya mulai tidak terurus. Pesanan terlambat. Beberapa pelanggan mulai berpindah kepada perusahaan lain. Pegawai yang biasanya menunggu keputusan Joko mulai kebingungan. Telepon dari kantor datang hampir setiap hari. "Pak, ada masalah di pabrik." "Pak, pembayaran pemasok belum diselesaikan." "Pak, pelanggan besar meminta kepastian." Tetapi pikiran Joko hanya tertuju pada satu hal. Ia selalu menjawab, "Urus saja dulu. Saya sedang mencari keluarga saya." Ia tidak menyadari bahwa sedikit demi sedikit, usaha yang dibangunnya selama bertahun-tahun sedang runtuh. Beberapa bulan kemudian, keadaan semakin parah. Pabrik mulai mengalami kerugian. Joko terpaksa menjual sebagian aset untuk menutupi biaya operasional sekaligus melanjutkan pencarian. Rumah yang dahulu menjadi tempat keluarganya tinggal akhirnya ikut terancam. Tetapi setiap kali seseorang menyarankan agar ia berhenti mencari, Joko selalu menolak. "Kalau saya berhenti, siapa yang akan mencari mereka?" Kalimat itu menjadi jawaban yang selalu ia berikan. Tahun pertama berlalu. Kemudian tahun kedua. Lalu tahun ketiga. Wajah Joko mulai berubah. Rambutnya perlahan memutih. Tubuhnya semakin kurus. Tetapi pencarian itu belum selesai. Ia bahkan pernah pergi ke sebuah kota setelah mendapat kabar dari seseorang yang mengaku pernah melihat seorang perempuan bernama Rohmah. Joko langsung berangkat. Ia menempuh perjalanan berjam-jam. Namun ketika sampai di sana, orang yang dimaksud ternyata bukan istrinya. Joko hanya berdiri di pinggir jalan sambil memegang foto lama. Untuk beberapa saat, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Kemudian kembali berjalan. Tidak ada yang tahu berapa kali ia mengalami kekecewaan seperti itu. Tetapi Joko terus mencari. Sementara itu, bisnisnya semakin tidak bisa diselamatkan. Akhirnya pabrik yang dahulu menjadi sumber kehidupannya terpaksa ditutup. Sebagian besar asetnya habis. Karyawan pergi. Nama perusahaan yang pernah dibangunnya perlahan menghilang. Joko kehilangan kekayaan. Tetapi yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan bisnis, melainkan kenyataan bahwa setelah semua pengorbanan itu, ia tetap belum menemukan Rohmah dan anaknya. Suatu malam, ia kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Di meja masih tersimpan beberapa dokumen perusahaan. Dulu kertas-kertas itu berarti kesuksesan. Sekarang hanya menjadi bukti dari kehidupan yang sudah tidak lagi ia miliki. Joko mengambil salah satu foto lama. Foto Rohmah. Kemudian foto anaknya. Ia menatap keduanya bergantian. "Bapak akan tetap cari kalian," bisiknya. Namun tahun-tahun berikutnya membuat keadaan semakin sulit. Uangnya habis. Tenaganya berkurang. Tidak ada lagi kendaraan. Tidak ada lagi rumah besar. Tidak ada lagi pabrik. Joko mulai mengumpulkan barang bekas untuk mendapatkan uang makan. Awalnya hanya sementara. Tetapi ternyata pekerjaan itu menjadi satu-satunya cara yang mampu ia lakukan untuk bertahan hidup. Karung bekas menjadi teman sehari-harinya. Gerobak kecil menjadi alat untuk mencari nafkah. Rumah tua menjadi tempatnya beristirahat. Meski hidupnya sudah berubah sedemikian jauh, satu benda tidak pernah ia tinggalkan. Foto lama keluarganya. Setiap malam, sebelum tidur, Joko masih menyimpannya di dekat tempat tidur. Kadang ia hanya memandanginya dalam diam. Kadang ia berbicara sendiri seolah Rohmah dan anaknya masih bisa mendengar. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika Dania mengenal Joko, ia hanya melihat seorang pemulung tua yang membutuhkan bantuan.
Ia belum tahu bahwa pria yang pernah meminta sisa nasinya itu telah kehilangan hampir seluruh hidupnya demi sebuah pencarian. Dan yang paling tidak diketahui Dania adalah bahwa foto yang selama ini disimpan Joko ternyata menyimpan sebuah petunjuk yang perlahan mulai mendekatkan mereka pada kebenaran. Setelah mendengar seluruh kisah Joko, Dania semakin sulit memandang lelaki tua itu dengan cara yang sama. Selama ini, ia hanya mengetahui bagian akhir dari kehidupan Joko. Seorang pemulung. Seorang lelaki tua yang tinggal sendirian. Seorang pria yang bahkan harus meminta makanan kepada orang lain. Namun ternyata di balik semua itu ada perjalanan panjang yang tidak pernah diketahui siapapun. Dania tidak menceritakan kisah Joko kepada orang lain. Ia merasa cerita tersebut bukan miliknya untuk dibagikan. Sejak saat itu, ia justru semakin sering datang. Bukan karena kasihan. Setidaknya, itulah yang selalu Dania katakan kepada dirinya sendiri. Ia datang karena merasa Joko membutuhkan seseorang untuk berbicara. Pagi-pagi sebelum masuk rumah sakit, terkadang Dania menyempatkan diri mengantarkan sarapan. Jika pulang kerja lebih awal, ia mampir membawa makanan. Sesekali ia juga membawa obat-obatan sederhana setelah melihat kondisi kesehatan Joko yang mulai menurun. Namun Joko selalu berusaha menolak terlalu banyak bantuan. "Jangan sering-sering belikan Bapak barang, Nak." "Kenapa? Bapak jadi tidak enak?" Dania tersenyum. "Kalau Bapak tidak enak, nanti saya yang tidak enak." Joko tertawa kecil. "Bisa saja." Hubungan mereka perlahan menjadi semakin dekat. Dania bahkan mulai hafal kebiasaan-kebiasaan kecil Joko. Joko selalu menyimpan sandal di dekat pintu dengan posisi rapi. Ia tidak pernah membuang benda yang menurutnya masih bisa digunakan. Ia selalu mencuci gelas setelah minum, meskipun hanya dirinya sendiri yang akan menggunakannya lagi. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memeriksa pintu rumah 2 kali. Hal-hal kecil itu membuat Dania menyadari bahwa Joko sebenarnya bukan orang yang terbiasa hidup sembarangan. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih menyimpan kebiasaan dari kehidupan masa lalu. Suatu sore, Dania datang membawa sebuah kasur baru. Ketika Joko melihatnya, ia langsung menggeleng. "Tidak usah, Nak. Kasur Bapak sudah terlalu tipis. Masih bisa dipakai. Bapak kalau tidur di situ terus, punggungnya sakit." Joko terdiam. Dania kemudian meminta bantuan seorang tukang untuk membawa kasur tersebut masuk. Joko hanya berdiri di samping pintu. Tatapannya terlihat berkaca-kaca. "Kenapa, Pak? Sudah lama tidak ada orang yang memikirkan Bapak seperti ini." Dania tersenyum. "Sekarang ada." Joko menunduk. Kalimat sederhana itu membuatnya terdiam cukup lama. Hari-hari berikutnya, Dania perlahan membantu memperbaiki rumah. Tidak langsung besar-besaran. Hanya hal-hal kecil. Atap yang bocor ditambal. Jendela yang rusak diperbaiki. Lantai dibersihkan. Dinding yang lembab diberi lapisan baru. Bahkan beberapa barang bekas yang masih layak disusun dengan lebih rapi. Rumah itu belum berubah menjadi rumah mewah. Tetapi setidaknya sekarang terasa seperti tempat tinggal manusia. Suatu malam, ketika Dania hendak pulang, ia melihat Joko duduk sendirian di teras. Di tangannya ada foto lama. Dania berhenti. "Pak." Joko buru-buru memasukkan foto tersebut ke saku. "Belum tidur. Bapak belum mengantuk." Dania duduk di kursi sebelahnya. Malam itu udara cukup dingin. Lampu gang memancarkan cahaya kekuningan. Beberapa rumah sudah mulai menutup pintu. Dania kemudian bertanya, "Bapak masih mencari mereka?" Joko tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan yang kosong. "Setiap hari." Setelah selama itu, Joko mengangguk. "Selama mereka masih hidup, Bapak masih punya alasan untuk mencari." Dania terdiam. "Tapi kalau Bapak tidak pernah menemukan mereka?" Joko tersenyum tipis. "Setidaknya Bapak pernah berusaha." Jawaban itu membuat Dania merasa sesak. Ia tidak tahu harus mengagumi keteguhan Joko atau justru merasa sedih karena lelaki itu masih hidup dalam penantian. "Bapak tidak pernah menikah lagi?" Joko menggeleng.
Tidak. Kenapa? Joko memandang foto yang ada di dalam sakunya. Bapak masih punya istri. Dania menatapnya. Walaupun sudah puluhan tahun. Bagi bapak, dia tetap istri bapak. Hening. Tidak ada suara selain angin malam. Joko kemudian berkata pelan. Bapak hanya ingin tahu mereka baik-baik saja. Dania menundukkan kepala. Entah mengapa, kalimat itu terus terngiang di pikirannya. Ia mulai memahami bahwa Joko bukan hanya kehilangan keluarga. Ia kehilangan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Dan mungkin itulah alasan mengapa lelaki itu tidak pernah berhenti mencari. Keesokan harinya, Dania kembali membantu membersihkan rumah. Saat sedang melipat beberapa pakaian lama, ia menemukan sebuah kotak kecil. Bukan kotak yang sama seperti sebelumnya. Kotak itu jauh lebih kecil dan terlihat sudah sangat tua. Dania hendak memindahkannya ke atas lemari. Namun ketika kotak tersebut terbuka sedikit, sesuatu terlihat di dalamnya. Sebuah gelang kecil. Dania mengambilnya perlahan. Ada ukiran tanggal di permukaannya. Ia membacanya. Tanggal tersebut membuat tangannya berhenti bergerak. Dania memandang gelang itu beberapa detik. Kemudian ia menoleh ke arah Joko yang sedang berada di luar. Pak! Joko masuk. Tatapannya langsung tertuju pada gelang di tangan Dania. Wajahnya berubah. Namun kali ini ia tidak mengambilnya. Ia hanya berkata pelan. Itu milik anak bapak. Dania menatap gelang tersebut lagi. Untuk pertama kalinya, rasa penasaran yang selama ini hanya berada di sudut pikirannya mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya anak perempuan yang selama puluhan tahun dicari Joko? Dan mengapa? Sejak pertama kali melihat Dania, lelaki tua itu selalu memandang wajahnya sedikit lebih lama daripada orang lain? Dania masih memegang gelang kecil yang baru saja ditemukan di dalam kotak tua. Tangannya belum bergerak. Ukiran tanggal di permukaan gelang itu terus ia pandangi, seolah berharap matanya salah membaca. Joko berdiri beberapa langkah di depannya. Wajah lelaki tua itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya tidak. Ada kesedihan yang seolah sudah terlalu lama disimpan. Dulu gelang itu dipasang di tangan anak bapak, kata Joko pelan. Dania menelan ludah. Anak bapak. Joko mengangguk. Waktu itu umurnya baru beberapa bulan. Dania kembali melihat gelang tersebut. Entah mengapa, benda kecil itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. Bukan karena bentuknya. Bukan pula karena tanggal yang tertulis di sana. Tetapi karena tanggal itu terasa sangat familiar. Dania pernah melihat tanggal tersebut sebelumnya. Di sebuah dokumen lama. Namun ia belum berani menarik kesimpulan. Ia menyerahkan gelang itu kepada Joko. Bapak simpan baik-baik. Joko menerimanya dengan kedua tangan. Ia memasukkan gelang tersebut ke dalam kotak. Kemudian menutupnya perlahan. Dania memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia takut pertanyaan berikutnya justru akan membuka luka yang belum siap diceritakan Joko. Namun sejak hari itu, pikirannya tidak lagi tenang. Saat bekerja di rumah sakit, konsentrasinya beberapa kali terpecah. Ketika sedang memeriksa pasien, pikirannya tiba-tiba kembali kepada gelang itu. Ketika sedang makan, ia kembali teringat foto lama. Dan ketika melihat wajah ibunya di layar ponsel, sebuah perasaan aneh muncul. Dania mencoba mengabaikannya. Sampai malam hari, ia membuka album foto lama milik keluarganya. Ibunya, Rohmah, tidak banyak menyimpan foto masa lalu. Hanya beberapa foto yang tersisa. Dania membuka satu persatu. Foto pernikahan. Foto ibunya ketika masih muda. Foto rumah lama. Kemudian sebuah foto dirinya ketika masih kecil. Dania berhenti. Ia memperhatikan foto tersebut. Di lehernya tergantung sebuah benda kecil. Dania memperbesar foto itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak bisa memastikan apakah benda tersebut sama dengan gelang yang dilihatnya di rumah Joko. Foto itu sudah terlalu lama dan kualitasnya tidak begitu baik. Namun ada satu hal lain yang membuat Dania semakin gelisah. Wajah ibunya ketika masih muda. Dania membuka kembali foto Joko.
Ia memperhatikan wanita di samping pria muda itu. Mata, bentuk hidung, senyum, cara rambutnya ditata. Semuanya terasa begitu dekat. Dania menutup album. Tidak mungkin. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya kebetulan. Ada banyak orang yang memiliki kemiripan. Tetapi semakin ia berusaha menganggapnya kebetulan, semakin kuat rasa tidak nyaman itu. Keesokan harinya, Dania kembali ke rumah Joko. Lelaki tua itu sedang duduk di teras. "Pak." Joko tersenyum. "Duduklah, Nak." Dania duduk di sebelahnya. Ia membawa sebuah foto, namun belum mengeluarkannya dari tas. "Pak, saya boleh tanya sesuatu?" "Tanya saja." "Nama istri Bapak, Rohmah." Joko langsung terdiam. Senyumnya perlahan menghilang. "Iya." "Bapak masih ingat kapan terakhir kali melihat beliau?" "Masih." "Dan anak Bapak?" Joko mengangguk. "Anak perempuan. Waktu itu usianya 3 bulan." Dania menarik napas. "Bapak masih ingat tanggal lahirnya?" Joko memandang Dania. "Kenapa bertanya begitu?" Dania tersenyum kecil. "Cuma ingin tahu." Joko terdiam cukup lama. Kemudian ia menyebutkan sebuah tanggal. Dania membeku. Tanggal tersebut sama. Sama dengan tanggal yang selama ini ia kenal sebagai tanggal kelahirannya sendiri. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menundukkan wajah. Joko tidak menyadari perubahan ekspresi Dania. Ia justru mengambil foto lama dari dalam rumah. "Ini anak Bapak." Ia menyerahkan foto tersebut. Dania melihatnya. Foto itu sama seperti yang pernah ia lihat. Seorang pria muda, seorang wanita muda, dan seorang anak kecil. Namun kali ini Dania memperhatikan wanita di dalam foto jauh lebih lama. "Pak." "Iya." "Nama lengkap istri Bapak siapa?" Joko menjawab, "Rohmah." Dania menatap foto itu. Tangannya mulai dingin. Ia teringat ibunya. Nama yang sama, tanggal yang sama, wajah yang sangat mirip. Tetapi masih ada satu hal yang belum bisa dipastikan. Dania tidak berani mengatakan bahwa wanita dalam foto itu adalah ibunya. Apalagi menganggap anak kecil di foto itu adalah dirinya. Ia takut salah. Ia takut sebuah kesimpulan yang terlalu cepat justru menghancurkan hubungan yang baru saja terjalin. Karena itu, Dania memilih diam. Namun sebelum ia mengembalikan foto tersebut, matanya menangkap sebuah detail kecil di bagian bawah foto. Ada tulisan tangan yang sudah hampir pudar. Dania mendekatkan foto ke matanya. Tulisan itu hanya terdiri dari beberapa kata. "Untuk Rohmah dan putri kecil kita." Napas Dania tertahan. Joko mengambil foto itu kembali tanpa menyadari apa yang baru saja dibaca Dania. Sementara Dania menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, kemungkinan yang selama ini ia anggap mustahil mulai terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Namun ia masih belum berani bertanya. Belum. Karena sebelum mengetahui siapa sebenarnya anak dalam foto itu, Dania ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah wanita yang selama ini dicari Joko benar-benar ibunya? Sejak membaca tulisan di bagian bawah foto itu, Dania tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya hanya kebetulan. Nama Rohmah, tanggal kelahiran yang sama. Cerita tentang seorang bayi perempuan yang hilang ketika berusia 3 bulan. Dan wajah wanita dalam foto yang begitu mirip dengan ibunya. Namun Dania masih menahan diri. Ia belum ingin mengambil kesimpulan. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar kemiripan. Ia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Malam itu, Dania pulang lebih cepat. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Rohmah terlihat sedang melipat pakaian. Wajah wanita itu sudah mulai dipenuhi garis-garis usia, tetapi senyumnya masih lembut seperti yang Dania ingat sejak kecil. Dania memperhatikan ibunya cukup lama. "Bu." Rohmah menoleh. "Iya." Dania mau tanya sesuatu. "Tanya saja." Dania sempat ragu. Waktu Dania masih kecil, ayah ada di mana?
Tangan Rohmah berhenti melipat pakaian. Suasana ruang tamu mendadak terasa berbeda. Rohmah tidak langsung menjawab. Ia justru menundukkan kepala. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Cuma penasaran. Rohmah kembali melipat pakaian. Ayahmu sudah tidak ada sejak dulu. Dania tahu jawaban itu. Sejak kecil, ia selalu diberi cerita yang sama. Ayahnya pergi, tidak pernah kembali, dan Rohmah membesarkannya sendirian. Selama bertahun-tahun Dania percaya bahwa ayahnya adalah seorang pria yang memilih meninggalkan keluarganya. Itulah yang membuatnya tidak pernah benar-benar ingin mencari tahu. Namun sekarang, setelah bertemu Joko, keyakinan itu mulai goyah. Bu! Rohmah kembali menatapnya. Ayah dulu pernah mencari kita. Wajah Rohmah berubah. Pertanyaan itu seperti membuka sesuatu yang selama ini sengaja dikunci. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada. Dania berusaha tetap tenang. Saya cuma bertanya. Rohmah menghela napas. Sudahlah. Cerita lama tidak perlu dibicarakan lagi. Dania tidak memaksa. Tetapi ia memperhatikan satu hal. Ketika menyebut tentang masa lalu, tangan ibunya terlihat gemetar. Malam semakin larut. Dania akhirnya masuk ke kamar. Namun pikirannya semakin tidak tenang. Ia membuka kembali foto lama yang sempat ia simpan di ponselnya. Kemudian membandingkannya dengan foto Joko. Semakin diperhatikan, semakin banyak kemiripan yang ia temukan. Bahkan gaya rambut Rohmah ketika muda hampir sama. Dania menutup mata. Ia takut pada kemungkinan yang mulai terbentuk di kepalanya. Keesokan paginya, ia kembali ke rumah Joko. Namun kali ini ia datang tanpa membawa makanan. Ia ingin berbicara. Joko sedang memperbaiki gagang gerobaknya. Pak. Joko menoleh. Kok wajahmu serius begitu? Dania duduk. Bapak pernah menyimpan surat dari istri Bapak. Joko terdiam. Surat? Iya. Joko berpikir sejenak. Pernah. Masih ada. Entahlah. Joko kemudian masuk ke dalam rumah. Ia membuka lemari tua yang selama ini selalu dikuncinya. Dania berdiri beberapa langkah di belakangnya. Joko mengeluarkan beberapa amplop lama. Satu demi satu ia buka. Sebagian kosong. Sebagian berisi dokumen lama. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah amplop yang jauh lebih kusam daripada yang lainnya. Joko memandang amplop tersebut. Ini terakhir. Dania menahan napas. Joko membuka perlahan. Di dalamnya terdapat selembar surat. Tulisan tangannya sudah mulai pudar. Joko membacanya dalam diam. Kemudian wajahnya berubah. Dania memperhatikan. Dari Rohmah. Joko mengangguk. Ini surat yang Bapak dapat setelah mereka pergi. Isinya apa? Joko menyerahkan surat tersebut. Dania ragu. Namun akhirnya menerimanya. Ia membaca perlahan. Isi surat itu singkat. Rohmah menjelaskan bahwa ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia hanya ingin membawa anaknya pergi dari rumah sebelum keadaan semakin buruk. Ia juga menulis bahwa dirinya tidak ingin menjadi beban Joko. Tetapi ada satu kalimat yang membuat Dania berhenti membaca. Kalau suatu hari anak kita bertanya tentang ayahnya, katakan bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Dania gemetar. Ia membaca kalimat itu sekali lagi. Joko menunduk. Bapak baru menemukan surat itu setelah semuanya terlambat. Dania menatapnya. Kenapa terlambat? Karena surat itu tidak pernah sampai kepada Bapak. Joko menarik napas. Orang yang seharusnya menyerahkannya menyimpannya selama bertahun-tahun. Dania terdiam. Sebuah kesadaran mulai tumbuh. Selama ini mungkin bukan Joko yang meninggalkan keluarganya. Mungkin ada seseorang yang sengaja memutus hubungan mereka. Namun masih ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika Rohmah pergi membawa bayi itu, bagaimana akhirnya mereka bisa terpisah begitu lama? Dania mengembalikan surat tersebut. Pak, kalau Bapak bisa bertemu Rohmah sekarang, apa yang akan Bapak katakan? Joko tersenyum getir. Bapak cuma mau bilang satu hal. Apa?
Maaf karena terlambat menemukan kalian. Dania menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin bertanya. Ingin menunjukkan foto ibunya. Tetapi keberaniannya belum cukup. Ia takut satu pertanyaan akan mengubah semuanya. Sebelum pulang, Dania berdiri di depan pintu. Ia menoleh kepada Joko. Lelaki itu sedang kembali menyimpan surat lama tersebut. Dania akhirnya berkata, "Pak, kalau suatu hari orang yang Bapak cari ternyata selama ini sangat dekat dengan Bapak, bagaimana?" Joko terdiam. Ia menatap Dania lama sekali. Kemudian tersenyum samar. Kalau benar begitu, mungkin itu cara Allah mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Dania menahan air matanya. Ia berbalik dan berjalan pergi. Namun kali ini langkahnya terasa berbeda. Sebab sekarang Dania tidak lagi sekadar ingin mengetahui siapa anak dalam foto tersebut. Ia ingin memastikan kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa lelaki tua yang selama ini ia bantu mungkin bukan orang asing dalam hidupnya. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Joko, Dania hampir tidak mengatakan apa-apa. Tangannya menggenggam kemudi, tetapi pikirannya terus kembali pada percakapan mereka. Kalau benar begitu, mungkin itu cara Allah mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Kalimat Joko terus terngiang. Dania ingin percaya bahwa semua yang ia temukan hanyalah kebetulan. Tetapi semakin banyak potongan cerita yang ia susun, semakin sulit baginya untuk menganggap semuanya kebetulan. Nama Rohmah. Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan. Tanggal kelahiran yang sama. Foto wanita yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Dan sekarang, sebuah surat yang menyebut bahwa ayah dari anak itu tidak pernah meninggalkan mereka. Dania akhirnya sampai di rumah. Ia tidak langsung masuk. Beberapa menit ia hanya duduk di dalam mobil, menatap rumah dari balik kaca. Ia tahu, jika ingin mendapatkan jawaban, hanya ada satu orang yang bisa memberikannya. Ibunya. Dania akhirnya masuk. Rohmah sedang duduk di ruang tengah sambil merapikan beberapa pakaian. Begitu melihat Dania, ia tersenyum. "Kamu sudah pulang?" Dania mengangguk. "Iya, Bu." Ia duduk di hadapan ibunya. Beberapa detik mereka hanya diam. Rohmah kemudian memperhatikan wajah putrinya. "Kenapa?" Dania menarik napas. "Bu, Dania mau tanya sesuatu." Rohmah meletakkan pakaian di pangkuannya. "Tanya saja." "Dulu, waktu Dania masih bayi, apakah ibu pernah tinggal di rumah keluarga ayah?" Rohmah membeku. Wajahnya perlahan kehilangan senyum. "Kenapa kamu bertanya begitu?" "Jawab saja, Bu." Rohmah menundukkan kepala. Beberapa saat kemudian ia mengangguk. "Pernah." "Dan ibu diusir?" Rohmah langsung menatap Dania. Pertanyaan itu membuat matanya berkaca-kaca. "Siapa yang menceritakan itu kepadamu?" Dania tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya. Rohmah akhirnya menghela napas panjang. "Sudah berapa lama kamu tahu?" "Apa?" "Bahwa ayahmu tidak meninggalkan kita." Dania terdiam. Jadi benar, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Rohmah mengusap wajahnya. "Dania, ibu tidak pernah ingin kamu membenci siapapun. Selama ini Dania mengira ayah pergi begitu saja. Ibu tahu. Kenapa ibu tidak pernah menjelaskan?" Rohmah menunduk. "Karena waktu itu kamu masih terlalu kecil." Ia berhenti sejenak. "Dan setelah bertahun-tahun berlalu, ibu takut kalau membuka semuanya, luka lama akan kembali." Dania merasakan dadanya sesak. "Nama ayah siapa sebenarnya, Bu?" Rohmah memejamkan mata. Seolah nama itu terlalu berat untuk diucapkan. "Joko." Dania terdiam. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Meski sebenarnya ia sudah menduga, mendengar nama itu langsung dari mulut ibunya tetap terasa berbeda. "Joko?" Rohmah mengangguk. "Nama lengkapnya Joko Prasetyo." Dania menahan napas. Ia ingin menangis, tetapi air matanya belum jatuh. "Kenapa ibu tidak pernah mencarinya?"
Rohmah tersenyum pahit. Karena setelah diusir, ibu tidak tahu harus kemana. Tapi ayah mencari ibu. Rohmah langsung menatap Dania. Dari mana kamu tahu? Dania akhirnya membuka tasnya. Ia mengeluarkan foto lama. Kemudian meletakkannya di atas meja. Wajah Rohmah berubah seketika. Tangannya gemetar saat menyentuh foto tersebut. Dari mana kamu mendapatkan ini? Dari rumah Pak Joko. Rohmah tidak bergerak. Matanya terpaku pada foto itu. Pria muda. Dirinya sendiri. Dan seorang bayi kecil. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Dia masih menyimpannya. Dania mengangguk. Selama puluhan tahun. Rohmah menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Dania akhirnya memegang tangan ibunya. Bu, bayi di foto itu Dania, kan? Rohmah tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk perlahan. Iya. Dania menutup mata. Air matanya akhirnya jatuh. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya adalah anak dari seorang ayah yang memilih pergi. Ternyata ayah itu menghabiskan hidupnya mencari mereka. Dan lelaki yang selama ini ia kira orang asing adalah darah dagingnya sendiri. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Dania teringat cerita Joko tentang bagaimana Rohmah dan dirinya diusir. Ia menatap ibunya. Bu, siapa yang mengusir ibu? Rohmah terdiam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Bapak ceritakan. Rohmah menatap foto di tangannya. Ibu Joko. Dania mengerutkan kening. Setelah itu bagaimana ibu bisa sampai ke kota ini? Rohmah menarik napas panjang. Waktu itu ibu tidak punya uang. Ibu hanya membawa beberapa pakaian dan kamu. Ia mengusap foto tersebut. Seorang perempuan yang dulu bekerja di rumah keluarga Joko membantu ibu pergi. Kami menumpang kendaraan menuju rumah saudara jauh. Lalu, setelah sampai, ibu tidak pernah kembali. Kenapa? Rohmah menatap Dania. Karena ibu diberitahu bahwa Joko sudah tidak ingin mencari kami. Dania terdiam. Apa? Rohmah mengangguk. Itulah yang selama ini ibu percaya. Dania merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Karena Joko justru mengatakan hal sebaliknya. Ia menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mencari mereka. Bahkan sampai kehilangan bisnisnya. Berarti, salah satu dari mereka telah dibohongi. Dan jika Joko mengatakan yang sebenarnya, maka selama puluhan tahun ada seseorang yang berhasil membuat dua orang yang saling mencari percaya bahwa mereka telah ditinggalkan. Dania berdiri perlahan. Ia menatap foto lama itu. Kali ini, misteri tentang siapa ayahnya memang sudah terjawab. Tetapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar baru saja terbuka. Siapa yang sebenarnya membuat Joko dan Rohmah terpisah selama puluhan tahun? Dan mengapa orang itu begitu ingin mereka tidak pernah bertemu kembali? Malam itu, Dania tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi foto lama yang tadi dibawanya pulang. Foto itu kini terasa berbeda. Dulu, ia hanya melihat seorang pria muda, seorang wanita, dan seorang bayi. Sekarang, ia tahu siapa mereka. Pria itu adalah Joko. Wanita itu adalah ibunya. Dan bayi kecil yang digendong di antara mereka adalah dirinya sendiri. Dania mengusap wajahnya. Air matanya kembali jatuh. Selama bertahun-tahun ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka. Ia pernah merasa marah. Pernah bertanya-tanya mengapa seorang ayah tega pergi tanpa pernah kembali. Namun ternyata, lelaki itu justru menghabiskan hidupnya mencari mereka. Dania mengambil ponselnya. Ia hampir menelepon Joko malam itu juga. Tetapi jarinya berhenti sebelum menekan tombol. Ia belum tahu bagaimana harus mengatakan semuanya. Pak, sebenarnya saya anak yang selama ini Bapak cari. Kalimat itu terasa terlalu berat. Terlalu besar. Terlalu banyak luka yang mungkin terbuka sekaligus. Dania akhirnya memutuskan menunggu sampai pagi. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Joko. Lelaki tua itu sedang duduk di teras. Ketika melihat Dania datang,
Ia tersenyum seperti biasa. Datang pagi-pagi, Nak. Dania mengangguk. Iya, Pak. Joko memperhatikan wajah Dania. Kamu habis menangis. Dania tersenyum kecil. Tidak. Joko tidak bertanya lagi. Ia hanya menggeser kursi agar Dania bisa duduk. Beberapa saat mereka terdiam. Dania memandang lelaki di sampingnya. Kini setiap keriput di wajah Joko terasa berbeda. Ia melihat seorang ayah yang kehilangan masa mudanya untuk mencari keluarganya. Seorang ayah yang tidak pernah sempat melihat anaknya tumbuh. Dan seorang lelaki yang bahkan tidak tahu bahwa selama puluhan tahun, anak yang dicari itu ternyata berada begitu dekat dengannya. Pak. Iya. Kalau suatu hari Bapak menemukan anak Bapak, apa yang ingin Bapak lakukan? Joko tersenyum. Tidak banyak. Tidak banyak. Bapak cuma ingin memeluknya. Dania menahan tangis. Setelah itu, Bapak ingin minta maaf. Untuk apa? Karena tidak bisa menjaganya. Dania menundukkan wajah. Padahal bukan salah Bapak. Joko menatapnya. Kamu bicara seperti tahu semuanya. Dania tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mungkin karena saya sudah mendengar ceritanya. Joko tidak memahami maksudnya. Dania kemudian berdiri. Pak, hari ini Bapak jangan pergi mencari barang bekas dulu. Kenapa? Saya mau mengajak Bapak ke suatu tempat. Joko tampak bingung. Kemana? Dania tidak menjawab. Ia hanya berkata, percaya sama saya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana. Joko turun perlahan. Ia melihat rumah itu. Tidak ada yang terasa familiar baginya. Rumah siapa? Dania tidak langsung menjawab. Ia berdiri di samping Joko. Kemudian pintu rumah terbuka. Seorang wanita tua keluar. Langkahnya berhenti ketika melihat Joko. Joko pun membeku. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut mereka. Wajah Rohmah berubah. Tangannya menutup mulut. Air mata langsung mengalir. Joko memandang wanita itu seolah sedang melihat seseorang dari masa yang sangat jauh. Rohmah? Suara itu hampir tidak terdengar. Rohmah menangis. Joko. Puluhan tahun seakan runtuh dalam satu detik. Joko melangkah maju. Kakinya gemetar. Ia berhenti beberapa langkah di depan Rohmah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pertanyaan. Hanya dua manusia yang akhirnya berdiri berhadapan setelah kehilangan sebagian besar hidup mereka. Joko menundukkan kepala. Maaf. Rohmah menangis semakin keras. Bukan salahmu. Bapak cari kalian. Aku tahu. Bapak tidak pernah berhenti. Aku juga tidak pernah melupakanmu. Dania berdiri beberapa meter dari mereka. Air matanya mengalir tanpa mampu ia tahan. Namun Joko tiba-tiba menoleh. Tatapannya berpindah kepada Dania. Ia melihat Dania. Kemudian Rohmah. Lalu kembali melihat Dania. Seolah sebuah potongan terakhir dari teka-teki itu mulai tersusun di dalam pikirannya. Dania. Dania berjalan mendekat. Ia tidak lagi mampu menyembunyikan air matanya. Pak. Joko menatap wajahnya. Kenapa kamu membawa Bapak ke sini? Dania menggenggam tangan Joko. Karena ada seseorang yang sudah menunggu Bapak selama puluhan tahun. Joko memandang Rohmah. Kemudian Dania. Matanya mulai berkaca-kaca. Siapa? Dania menarik napas panjang. Kemudian menjawab dengan suara bergetar. Anak Bapak. Joko terdiam. Dania memeluknya. Untuk beberapa detik, tubuh Joko kaku. Seolah otaknya belum mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Kemudian kedua tangannya perlahan memeluk Dania. Tangisnya pecah. Dania. Ia mengusap kepala putrinya. Anak Bapak. Dania menangis di dadanya. Maaf, Pak. Kenapa kamu minta maaf? Karena selama ini saya tidak tahu. Joko menggeleng sambil menangis. Bukan salah kamu. Mereka akhirnya kembali bersama.
Tetapi ketika semuanya mulai terasa seperti akhir yang bahagia, Dania masih menyimpan satu pertanyaan. Ia belum melupakan cerita ibunya tentang seseorang yang mengatakan kepada Rohmah bahwa Joko tidak lagi mencari mereka. Dan ia belum melupakan kenyataan bahwa surat Rohmah juga tidak pernah sampai kepada Joko. Artinya, selama puluhan tahun, ada seseorang yang berdiri di antara mereka. Seseorang yang membuat seorang ayah kehilangan anaknya. Membuat seorang istri percaya bahwa suaminya telah meninggalkannya. Dan membuat satu keluarga hidup dalam kesalahpahaman selama puluhan tahun. Dania menatap kedua orang tuanya yang kini kembali berdampingan. Ia tahu, pertemuan ini bukanlah akhir dari cerita. Justru setelah mereka kembali bersatu, misteri terbesar baru saja dimulai. Pertemuan itu seharusnya menjadi akhir dari penantian panjang Joko. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya lelaki tua itu kembali memeluk Rohmah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia juga bisa memeluk Dania sebagai seorang ayah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa pertanyaan. Malamnya, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Dania sengaja membiarkan Joko dan Rohmah berbicara terlebih dahulu. Mereka saling menceritakan kehidupan yang telah dilewati. Tentang hari-hari ketika Joko mencari dari satu kota ke kota lain. Tentang perjuangan Rohmah membesarkan Dania sendirian. Tentang bagaimana keduanya sama-sama menunggu, tetapi tidak pernah tahu bahwa sebenarnya mereka juga sedang dicari. Sampai akhirnya Dania membuka percakapan yang selama ini mengganjal pikirannya. Bu, Pak, ada satu hal yang harus kita selesaikan. Rohmah menatapnya. Joko mengangguk. Dania kemudian menceritakan tentang surat yang ditemukan Joko. Surat yang tidak pernah sampai kepada lelaki itu. Tentang seseorang yang pernah mengatakan kepada Rohmah bahwa Joko sudah tidak ingin mencari mereka. Joko langsung terdiam. Rohmah pun menunduk. Mereka akhirnya menyadari bahwa selama puluhan tahun, keduanya hidup dengan cerita yang berbeda. Joko mengira Rohmah pergi tanpa meninggalkan kabar. Rohmah mengira Joko tidak lagi menginginkan mereka. Padahal keduanya sama-sama mencari. Siapa yang melakukan semua itu? Tanya Joko. Rohmah menggeleng. Aku tidak tahu. Dania kemudian teringat satu hal. Seorang perempuan yang dulu bekerja di rumah keluarga Joko pernah membantu Rohmah meninggalkan rumah. Dania mencoba mencari informasi melalui kenalan lama keluarga tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah nama akhirnya ditemukan. Mantan pengurus rumah tangga keluarga Joko. Namanya Siti. Perempuan itu ternyata masih tinggal di kota yang sama, meskipun sudah sangat tua. Dania bersama Joko dan Rohmah mendatanginya. Awalnya Siti tidak mau membuka pintu. Namun setelah mengetahui siapa yang datang, akhirnya ia keluar. Begitu melihat Joko, wajahnya langsung berubah. Ia menundukkan kepala. Joko memperhatikannya. Bu Siti. Perempuan tua itu mulai menangis. Maafkan saya, Pak. Joko terdiam. Untuk apa? Siti menggenggam kedua tangannya. Dulu saya yang membantu Bu Rohmah pergi. Rohmah menatapnya. Tapi kenapa? Siti menangis. Saya takut. Takut kepada siapa? Ibu bapak. Siti kemudian mengungkapkan semuanya. Setelah mengusir Rohmah, Ibu Joko memerintahkan Siti untuk tidak memberitahu Joko kemana mereka pergi. Ketika Joko pulang dan mulai mencari, Siti sebenarnya mengetahui bahwa Rohmah pergi bersama seorang kerabat jauh. Tetapi ia dilarang memberitahukannya. Bahkan surat Rohmah yang dikirim beberapa waktu kemudian juga sempat berada di tangannya. Siti diminta menyimpan surat itu. Ia takut kehilangan pekerjaannya. Ia juga takut keluarganya sendiri akan terkena masalah. Namun yang paling menyakitkan adalah satu hal. Siti sebenarnya pernah mencoba mengirimkan surat tersebut. Tetapi surat itu kembali karena alamat Joko sudah berpindah setelah ia mulai bepergian mencari keluarganya. Setelah itu, Siti menyimpan surat tersebut. Ia tidak pernah tahu bahwa kesalahannya akan membuat satu keluarga kehilangan puluhan tahun. Joko tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya berdiri diam. Dania melihat ayahnya menghela napas panjang. Kemudian Joko berkata,
Kenapa baru sekarang? Siti menangis. Karena saya sudah terlalu tua untuk membawa kesalahan ini sendirian. Joko memejamkan mata. Ada luka yang sangat dalam di wajahnya. Tetapi setelah beberapa saat, ia justru berkata, "Saya maafkan." Siti menatapnya tak percaya. "Bapak tidak marah." "Saya marah." Joko mengusap wajahnya. "Sangat marah. Tapi kalau saya terus membenci, waktu yang hilang tidak akan kembali." Rohmah menangis. Dania menggenggam tangan ayahnya. Saat itulah Joko menyadari sesuatu. Ia memang kehilangan puluhan tahun bersama keluarganya. Namun hari itu, ia akhirnya mendapatkan kembali dua orang yang selama ini tidak pernah berhenti ia cintai. Dan ia memilih tidak menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan berubah. Dania memperbaiki rumah Joko dan Rohmah agar mereka bisa tinggal bersama dengan nyaman. Joko tidak lagi menjadi pemulung. Namun ia tetap melakukan pekerjaan kecil yang ia sukai. Ia sering membantu warga sekitar memperbaiki barang-barang bekas dan mengumpulkan benda yang masih bisa digunakan. Ketika Dania memintanya berhenti bekerja, Joko selalu tersenyum. "Bapak sudah terlalu lama mencari keluarga. Sekarang Bapak ingin tetap merasa berguna." Rohmah pun kembali menjadi bagian dari kehidupan Joko. Tidak ada lagi rumah yang sepi. Tidak ada lagi meja makan yang hanya ditemani satu kursi. Setiap pagi, ada percakapan. Setiap sore, ada tawa. Dan setiap malam, Joko tidak lagi tidur sambil memandangi foto lama dengan kesedihan. Foto itu kini diletakkan di ruang keluarga. Bukan lagi sebagai simbol kehilangan, tetapi sebagai pengingat bahwa setelah perjalanan yang begitu panjang, keluarganya akhirnya kembali utuh. Suatu malam, Dania duduk di antara kedua orang tuanya. Joko mengambil foto lama tersebut. Ia menatapnya, kemudian melihat Dania. "Dulu Bapak pikir foto ini satu-satunya yang tersisa dari keluarga Bapak." Dania tersenyum. "Sekarang?" Joko tersenyum sambil menahan air mata. "Sekarang fotonya sudah tidak cukup." "Kenapa?" "Karena keluarganya sudah ada di depan mata." Mereka bertiga tertawa kecil. Dania kemudian menggenggam tangan kedua orang tuanya. Ia teringat bagaimana semuanya bermula. Hanya dari seorang lelaki tua yang berdiri dengan malu di sebuah rumah makan. Hanya karena satu kalimat sederhana. "Nak, sisa nasimu boleh Bapak ambil." Saat itu Dania mengira ia sedang menolong seorang pemulung yang kelaparan. Ternyata, tanpa ia sadari, ia sedang memberikan makanan kepada ayahnya sendiri. Seorang ayah yang selama puluhan tahun mencarinya. Seorang ayah yang kehilangan harta, usaha, dan masa mudanya. Tetapi tidak pernah kehilangan harapan. Dan pada akhirnya, balasan terbaik bukanlah menghukum orang yang pernah membuat mereka terpisah. Balasan terbaik adalah ketika orang-orang yang pernah kehilangan segalanya akhirnya bisa hidup bahagia bersama. Karena waktu memang tidak bisa diputar kembali. Tetapi selama masih diberi kesempatan untuk bertemu, sebuah keluarga yang hilang masih bisa menemukan jalan pulang. Dan sejak hari itu, Dania tidak pernah lagi melihat sisa makanan dengan cara yang sama. Sebab ia tahu. Sahabat celoteh Kiai, dari kisah Dania dan Joko, kita belajar bahwa terkadang seseorang yang kita anggap tidak berarti justru menyimpan cerita yang luar biasa besar di balik kehidupannya. Joko pernah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Namun kehilangan keluarganya membuat seluruh kehidupannya berubah. Harta, usaha, dan kenyamanan yang pernah dimilikinya perlahan hilang. Tetapi satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya adalah harapan untuk menemukan istri dan anaknya. Sementara Dania, tanpa pernah mengetahui siapa Joko sebenarnya, memilih untuk berbuat baik. Ia tidak memandang Joko dari pakaian yang dikenakan, pekerjaan yang dilakukan, ataupun keadaan ekonominya. Dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena melihat keadaan luarnya. Bisa jadi orang yang hari ini meminta bantuan kepada kita pernah memiliki kehidupan yang jauh berbeda. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak memiliki apa-apa justru sedang membawa luka yang tidak pernah mampu ia ceritakan kepada siapapun.
Dan yang paling penting, jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu, kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini mungkin menjadi alasan seseorang kembali memiliki harapan untuk menjalani hidupnya. Kisah Joko juga mengajarkan bahwa dendam tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki, tetapi kita masih bisa memilih untuk memaafkan dan menggunakan sisa waktu yang ada untuk membangun kebahagiaan. Sebab pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi siapa yang masih bisa kita peluk ketika perjalanan hidup ini sampai di penghujungnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keluarga, menghargai orang tua, tidak mudah menghakimi seseorang, dan tidak pernah malu untuk berbuat baik kepada siapapun. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran dan menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Celoteh Kiai terus bisa menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan tuliskan juga di kolom komentar, kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Bagi yang sudah like dan subscribe, semoga makin sehat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan kaya raya. Sampai bertemu di cerita berikutnya.